Ya, udah kebiasaan. Nggak perlu heran lagi sih. Dusta, bohong, pengkhianatan ilmiah itu kan sudah biasa di kalangan mereka. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah, di sini disebutkan innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah mencegah pelaku bid'ah melakukan taubat. Ada orang yang berkata bahwa Imam Muslim beliau meriwayatkan hadis dengan redaksi innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Pelaku bid'ah itu oleh Allah dicegah untuk bertaubat. Ini kata orang tersebut riwayat Imam Muslim. Namun setelah kami cek di dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini tidak pernah kami temukan. Oleh sebab itulah kami mohon kepada orang yang berkata bahwa Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan redaksi innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Tolong kepada orang tersebut tunjukkan kepada kami di dalam kitab apakah Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, nomor hadisnya berapa, halaman berapa, terbitan apa. Sebab kami tidak pernah menemukan hadis yang semacam ini dengan redaksi innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Tolong ya kepada komentator, mungkin monggo silakan cantumkan hadis ini kalau memang riwayat Imam Muslim, agar tidak terjadi kedustaan di antara kita atas nama Imam Muslim. Kami hanya bertanya, bukan menuduh ya, kami bertanya. Mungkin karena ketidaktahuan kami, minimnya ilmu kami belum pernah membaca hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Andaikan hadis ini benar-benar sahih, andaikan riwayat Imam Muslim dan statusnya adalah sahih, kami jadi bertanya-tanya, kalau Allah memang sudah mencegah pelaku bid'ah untuk bertaubat, mengapa ya kelompok-kelompok sebelah kaum Salafi Wahabi itu kok masih memaksa agar orang-orang meninggalkan bid'ah? Katanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah mencegah orang-orang yang berbuat bid'ah untuk bertaubat. Ya kalau Allah sudah mencegah, ngapain diajak-ajak untuk meninggalkan bid'ah? Siapa yang mampu untuk melawan kehendak Allah? Apalagi yang katanya sekarang ada yang bertaubat, katanya sih yang dulunya itu mau tahlilan, yang dulunya mau gini-gini, sekarang dia itu merasa sudah tinggalkan semua itu. Kan ada itu ya. Di antaranya ada seorang pendekar, itu di antaranya sudah taubat katanya. Loh kok bisa bertaubat? Katanya Allah mencegah pelaku bid'ah untuk bertaubat. Berarti kan ada masalah pada hadisnya. Jangan-jangan hadis ini riwayat siapa ya? Imam Muslim. Kalau memang Imam Muslim, cobalah tampilkan di kitab apanya, di halaman berapa, juz berapa, terbitan apa, nomor hadisnya berapa. Tolong cantumkan hadis itu kalau memang ada, bahwa Imam Muslim meriwayatkan hadis innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Setahu kami hadis yang senada ada di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat karya Imam At-Tabarani, juz keempat, halaman 281, terbitan Darul Haramain, nomor hadis 4202. Haddatsana Ali bin Abdillah Al-Farghani qala haddatsana Haru bin Musa Al-Farwi qala haddatsana Abu Damrah Anas bin Iyad an Humaidin At-Tawili an Anas bin Malikin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha hajabat taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari semua pelaku bid'ah. Namun hadis ini dikomentari oleh Imam Az-Zahabi, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah katanya ya. Kan kita tahu Imam Ibnu Taimiyah itu kan ulama yang sangat disanjung kaum Wahabi. Di sini kata murid daripada Imam Ibnu Taimiyah yaitu Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang bernama Mizanul I'tidal, tepat di juz keempat halaman 287, terbitan Darul Ma'rifah, an Abi Damrata an Humaidin an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yahjubut taubata an kulli sahibi bid'atin hadza munkarun. Dari Abi Damrah, dari Humaid, dari Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menghijabi, menghalangi
taubat dari semua pelaku bid'ah. Hadza mungkarun. Hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Jadi tidak bisa diamalkan. Imam Ibnul Jauzi, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Al-Ilalul Mutanahiyah fil Ahadithil Wahiyah, tepat di halaman 138. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari semua pelaku bid'ah. Qalal muallifu hadza haditsun la yasihhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak benar adanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih. Wa madarut tariqaini ala Muhammad bin Abdirrahmanil Kufi al-Kushairi qala Ibnu Adi huwa munkarul hadithi majhulun. Dua jalur hadis ini berporos kepada Muhammad bin Abdirrahman al-Kufi al-Kushairi. Kata Imam Ibnu Adi, huwa munkarul hadis. Beliau itu ternyata, yaitu Muhammad bin Abdirrahman al-Kufi al-Kushairi ini, beliau orangnya munkarul hadis. Hadisnya mungkar, majhulun, sekaligus tidak dikenal. Ini yang ada dalam kitab Al-Ilalul Mutanahiyah fil Ahadithil Wahiyah. Apalagi kita tahu bagaimana mungkin Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah atau menghalangi pelaku bid'ah untuk bertaubat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sungguh Allah itu mau menerima taubat seorang hamba selama ruh belum dihulkum atau ditenggorokan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan imam-imam yang lainnya. Dan Imam Al-Albani yang merupakan salah satu ulama yang disanjung oleh kaum Wahabi, ternyata beliau menyatakan hadis ini adalah hadis hasan. Silakan cek dalam kitab Syekh Al-Albani yang bernama Sahihun wa Dha'ifu Sunani Tirmidzi, atau dalam kitab beliau yang bernama Sahihul Jami'is Shaghir wa Ziyadatuh. Sangat jelas sekali di sini, sungguh Allah itu akan menerima taubatnya seorang hamba asalkan belum sakaratul maut, asalkan ruh belum dihulkum. Insya Allah Allah akan menerima taubat. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan Allah sendirilah yang melarang kita untuk berputus asa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berceramah menyampaikan kepada orang-orang awam, apalagi orang itu kalau pelaku bid'ah tidak akan diterima taubatnya. Loh piye iki? Ini kan bisa membuat orang awam putus asa mendapat rahmat Allah. Dan ini bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Sangat bertentangan sekali. Apalagi sudah berteriak-teriak, pelaku bid'ah tidak akan pernah bertaubat. Kok masih ngajak orang untuk bertaubat pelaku bid'ah? Apalagi yang dianggap bid'ah ternyata bukan sesuatu yang melanggar syariat, melainkan sesuatu yang menurut otaknya tidak cocok, lalu dituduh bid'ah. Ini kan lebih bahaya lagi teman-teman ya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari kami. Kami bersikap begini hanya untuk saling berbagi dan saling mengingatkan. Yang keliru mari kita luruskan, yang benar mari kita ikuti dan perjuangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.